Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, sayyidina wa maulana Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Pemirsa setia JEK TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kalinya, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmatnya kepada kita semua, mulai daripada nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat umur yang panjang, sampailah nikmat iman dan Islam. Maka suatu ketika Nabi Daud bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, apa nikmatmu yang paling terkecil yang kau berikan kepada hambamu?" Kemudian dijawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Nikmatku yang paling kecil yang aku berikan kepada hambaku yaitu udara yang sering kita tarik buang. Itu baru nikmat Allah yang paling kecil." Lantas ya Allah, kalau memang udara adalah nikmatmu yang paling kecil yang kau berikan kepada hambamu, lalu nikmat apa yang paling besar yang kau berikan kepada hambamu? Nikmatku yang paling besar yang aku berikan kepada hambaku, kata Allah, yaitu nikmat kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur dijadikannya umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena besok ketika kita berkumpul jadi satu di padang mahsyar, hanya baginda Nabi Muhammad lah yang mampu memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang diberikan syafaat oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pemirsa setia JEK TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Ramadan sudah kita lalui, kemudian kita juga berjumpa dengan Syawal, Idul Fitri. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat, panjang umur, sehat badan, dan tentunya selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah senantiasa kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita selama Ramadan, mulai daripada salat kita, kemudian puasa kita, kemudian zakat kita, infak kita, sedekah kita, seluruh rangkaian ibadah yang kita tunaikan, yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada tiga golongan ini puasa dan ibadahnya orang yang selama Ramadan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah naik ke atas mimbar, kemudian dia turun dari atas mimbar, kemudian tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan tiga doa. Amin, amin, amin. Para sahabat ini bingung, heran, tidak ada orang yang berdoa, tidak ada orang yang mengadahkan tangannya kepada Allah, tidak ada orang yang sedang meminta kepada Allah. Lalu kenapa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengucapkan amin, amin, amin? Maka saking penasarannya para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin, amin, amin? Bahkan tidak ada orang yang berdoa, tidak ada angin, tidak ada hujan, engkau mengaminkan sebanyak 3 kali pula. Ada apa ini ya Rasulullah?" Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ketahuilah wahai sahabatku, tadi itu ada Jibril alaihissalam turun ke bumi ini. Kemudian dia bertanya kepadaku, 'Ya Rasulullah, seandainya aku bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah engkau mau mengaminkan doaku?'" Perhatikan wahai jemaah, ini yang berdoa ini langsung malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia di antara para malaikat. Yang berdoa adalah malaikat Jibril, dan yang mengaminkan doanya itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia, Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia. Yang berdoa malaikat yang paling mulia, yang mengaminkannya adalah orang yang paling mulia. Logikanya adalah mustahil doa itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa yang dipintakan oleh malaikat Jibril alaihissalam itu?
yang diaminkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama adalah, ya Allah, jangan engkau terima salat dan puasanya, ibadah dan puasanya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Itu doa malaikat Jibril alaihissalam yang pertama, yang kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau terima ya Allah ibadah dan puasanya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi kita sebagai seorang anak, setinggi apapun ilmu kita, setinggi apapun iman kita, takwa kita kepada Allah, ibadah kita sebanyak apapun, kalau kita menjadi seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua, puasa kita, salat kita, infak kita, sedekah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa malaikat Jibril alaihissalam yang pertama. Kemudian doa malaikat Jibril yang kedua adalah, ya Allah, jangan kau terima ibadah dan puasanya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Ini bagi seorang istri. Maka inilah yang memotivasi kita. Begitu setelah selesai salat Idul Fitri, datang itu anak kepada kedua orang tuanya, datang istri kepada suaminya. Ustadz, apakah seorang istri saja yang meminta maaf kepada suami? Terkadang juga suami juga manusia, Ustadz. Kadang-kadang juga dia salah. Ada juga tak kala dia hilap membohongi kami, Ustadz. Apakah kami cuma yang sebagai istri yang meminta maaf kepada suami? Benar, suami juga kadang-kadang salah, khilaf, karena kita ini manusia. Makanya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala insan, sebagai insanun. Ada malaikat, ada manusia, kemudian ada juga jin. Malaikat orang atau hamba Allah yang tidak pernah durhaka kepada Allah, yang selalu taat kepada Allah. Kemudian jin atau iblis, ini orang yang selalu menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita insan. Makanya diambil daripada kata insan, tempatnya salah dan lupa. Kadang-kadang bisa jadi malaikat, tapi kadang-kadang juga bisa jadi iblis. Memang seperti itu manusia. Maka ketika istri datang kepada suami, bukan berarti suami tidak meminta maaf kepada istri. Karena besok di akhirat itu yang dipintai pertanggungjawaban adalah suami. Istrimu tidak memakai jilbab, yang ditanyakan siapa? Suaminya. Anaknya tidak menutup auratnya dengan baik dan benar, siapa yang ditanya? Suaminya, ayahnya. Maka berat menjadi seorang pemimpin rumah tangga. Harus pintar-pintarlah. Ini pesan-pesan bagi saudari-saudariku atau saudara-saudaraku yang mencari pasangan hidup. Carilah pasangan hidup yang memang benar-benar mampu membimbing kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dua tadi. Pertama adalah seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Insyaallah yang ketiga akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa setia JEK TV dimanapun Anda berada, terima kasih masih membersamai kami, masih bersama kami di acara Lensa Kolbu ini. Yang kedua tadi adalah jangan kau terima sholat dan ibadahnya atau puasanya seorang istri yang durhaka kepada suami. Dan yang terakhir doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, ya Allah, jangan kau terima ibadahnya, puasanya, salatnya, zakatnya, infaknya seorang muslim yang tidak mau memaafkan antara sesama muslim. Inilah hadis, inilah dalil, inilah yang mendorong kita untuk selalu silaturahim. Makanya begitu selesai salat Idul Fitri, datanglah itu anak kepada orang tuanya, datanglah istri kepada suaminya, datanglah kita kepada kerabat-kerabat kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada dulur-dulur kita. Maka mudah-mudahan dengan kita hindari tiga perkara itu tadi, semua rangkaian ibadah yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pemirsa Stejik TV dimanapun Anda berada, maka pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai 4 kemuliaan yang Allah akan berikan kepada orang yang menunaikan salatnya dengan benar. Maka saya sering itu mendapatkan pertanyaan daripada jamaah, Ustadz, bagaimana maksud kata-kata ini Ustadz? Kejarlah akhiratmu, maka dunia akan ikut. Atau kita sering mendengarkan bahwasanya kata-kata perbaikilah salatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Maka malam hari ini kita akan jawab 4 kemuliaan inilah yang dimaksud dengan pertanyaan tersebut. 4 kemuliaan ini akan diberikan kepada orang yang memang benar-benar menunaikan salatnya dengan benar. Salat yang benar itu seperti apa Ustadz? Salat yang benar itu adalah alladzina hum fi salatihim khusyi'un. Orang yang menunaikan salat dengan khusyuk. Bukan cuma sekedar salat, takbiratul ihram, kemudian baca Al-Fatihah, baca ayat pendek, kemudian ditutup dengan salam. Tetapi juga salat itu harus dilaksanakan dengan khusyuk. Itulah salat yang benar. Bayangkan ini hadirin, orang yang mendapatkan 4 kemuliaan ini adalah orang yang menunaikan salatnya dengan benar, yaitu dengan khusyuk. Orang yang sudah menunaikan salat tapi dia tidak khusyuk saja tidak diberikan 4 kemuliaan ini. Apalagi orang yang tidak salat sama sekali. Lantas apa Ustadz 4 kemuliaan ini yang Allah akan berikan kepada seorang hamba yang memang benar-benar melaksanakan salatnya dengan benar? Yang pertama, orang yang menunaikan salatnya dengan benar, maka orang tersebut akan diberikan pengarahan di dalam hidupnya, bimbingan di dalam hidupnya. Kita ini manusia, kita ini lemah, kita ini tak kuat, maka kita berlindung dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mendekat kepada Sang Pencipta. Kita ini hamba, kita ini makhluk, bukan khalik. Kita ini hamba, bukan Tuhan. Maka sudah sepantasnya kita ini mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak mampu. Karena berat memang dunia ini kalau kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. 4 kemuliaan ini juga yang akan menjadi tolak ukur apakah salat kita itu sudah benar atau belum. Maka semua ibadah yang kita tunaikan itu pasti punya tujuannya masing-masing. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa. Apa tujuan puasa? Agar kita mampu menahan hawa nafsu. Bukan cuma menahan lapar saja, bukan cuma menahan dahaga saja, tapi mampu menahan perkataan-perkataan yang buruk, mampu menahan pendengaran-pendengaran yang buruk, mampu menahan penglihatan-penglihatan yang buruk. Itu menahan hawa nafsu kita. Kemudian apa tujuan kalau kita misalnya zakat? Tujuan zakat adalah untuk membersihkan harta kita. Makanya terkadang ada itu orang yang rumahnya kebakaran, kebanjiran, atau kemalingan semuanya. Itu terkadang kita itu tidak mampu introspeksi diri. Lantas kita menyalahkan orang tersebut tanpa introspeksi kepada diri kita. Makanya kita itu sebagai seorang hamba harus pintar-pintar bersyukur. Maka jangan salahkan Allah ketika kita tidak mau bersyukur kepada Allah. Allah ambil itu nikmat yang Allah berikan kepada kita secara paksa. Misalnya Allah titipkan harta yang berlimpah, tapi kita tidak mampu menggunakan harta itu untuk mendekat kepada Allah. Ada tetangga kita yang mungkin kelaparan, kita tidak hiraukan. Ada mungkin haknya orang lain, haknya fakir miskin, haknya yatim piatu di sana, tapi tidak kita berikan. Maka jangan salahkan Allah ketika Allah ambil paksa nikmat tersebut, misalnya dengan cara kebakaran, kemudian kebanjiran, atau kemalingan, ketipu dan lain sebagainya. Allah Maha mampu mengambil nikmat tersebut kalau kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwasanya kebaikan yang Allah akan berikan kepada seorang hamba yang memang benar-benar menunaikan salatnya dengan benar adalah orang tersebut diberikan bimbingan, pengarahan di dalam hidupnya. Jadi orang yang salat itu, dia tidak akan mau itu mengambil haknya orang lain. Dia tidak akan mau itu mencuri barang orang lain. Dia tidak akan mau itu lidahnya itu melukai hati orang lain. Tidak mau. Karena inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi terhindar itu. Jadi tidak ada itu sebenarnya begitu orang datang ke masjid, begitu pulang-pulang membuka kotak amal masjid. Tidak ada itu. Ustadz, saya tidak mau lagi Ustadz salat di masjid Ustadz. Kenapa? Saya perginya Ustadz pakai sandal bagus, begitu pulangnya pakai sandal swallow. Itu sebenarnya tidak ada itu. Jangan kita salahkan salatnya itu. Orang itu salat Ustadz, tapi dia masih mencuri Ustadz, tapi masih dia melukai hati tetangganya Ustadz. Jangan kita salahkan
Salatnya itu, salahkan orangnya, berarti ada yang salah di dalam salat. Dan jangan bersedih ketika sendalmu pernah hilang di masjid, tapi bersedihlah ketika sendalmu tidak pernah ada di masjid. Masih bersyukur kita, alhamdulillah. Besok jadi saksi itu, ya Allah, saya pernah dulu salat di masjid, sandal saya hilang, ya Allah, itu akan menjadi saksi, ya Allah, karena saya pernah, kalau saya pernah salat ke masjid. Seperti itu. Maka teruslah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki salat kita, maka Allah akan perbaiki hidup kita. Itu yang dimaksud tadi. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian yang kedua adalah orang yang salatnya benar akan diberikan ketenangan di dalam hatinya. Makanya orang yang dekat sama Allah itu perkataannya lembut, tutur katanya lembut, tenang hati itu mendengarkan apa yang dia sampaikan itu. Karena ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati kita itu akan menjadi tenang. Gitu. Terkadang kita ini tidak mengerti, tidak paham. Makanya kita itu melihat bagaimana isi sosial media itu, baik itu Instagram, baik itu Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Banyak itu orang yang menceritakan permasalahannya, problem dalam kehidupannya di dalam sosial media itu. Apakah itu membuat hati kita menjadi tenang? Apakah itu akan membuat masalah kita itu selesai? Tidak. Apakah itu membuat masalah kita terobati? Tidak. Malahan justru menambah masalah. Maka cara terbaik ketika kita punya masalah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil air wudu, salat. Gitu. Zikir kepada Allah. Kenapa Ustaz? Salat Ustaz bukannya zikir Ustaz. Salat itu juga zikir disebutnya. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salati li dzikri, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku, fa'budni. Sembahlah aku wa aqimis salati li dzikri. Dan dirikanlah salat sebagai zikir kepadaku. Maka insya Allah orang yang menunaikan salatnya dengan benar akan diberikan ketenangan hati bagi dirinya. Baiklah pemirsa, itu tadi kebaikan yang kedua yang Allah akan berikan kepada orang yang salatnya benar. Insya Allah kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa setia JEK TV dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Lensa Kolbu. Baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan ini tadi, bahwasannya 4 kebaikan yang Allah akan berikan kepada orang yang menunaikan salatnya dengan benar. Yang pertama tadi, orang yang menunaikan salatnya dengan benar, Allah akan berikan pengarahan di dalam hidupnya, Allah akan berikan bimbingan di dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, orang yang menunaikan salatnya dengan benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan hati di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menunaikan salat dengan benar, maka orang tersebut akan dipermudah dikabulkan doanya. Itu tadi. Makanya posisi terbaik kita, salah satu posisi bahwasanya doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita salat, di dalam sujud terakhir di dalam salat itu. Makanya kita dianjurkan berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah ketika doa itu kita panjatkan di dalam salat, di dalam sujud terakhir itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah doa itu akan lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang kita berpikir bahwasannya, kenapa sih doa saya Ustadz itu susah benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Susah benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah sekian lama saya ini memanjatkan doa saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada juga yang bercurhat bahwasanya, Ustadz saya ini dari muda loh minta ini sama Allah. Sampai sekarang saya sudah umur 50 tahun belum juga dikabulkan doa ini Ustadz. Apa yang salah di dalam doa saya ini Ustadz? Makanya introspeksi diri kita. Lihat itu di dalam kitab Arba'in, dalam hadis Arba'in itu, ketika ada seorang anak muda, pakaiannya bagus, doanya khusyuk, bacaannya fasih, tapi doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Makanan yang dia makan itu haram, minuman yang dia minum itu haram, kemudian pakaian yang dia gunakan untuk menyembah kepada Allah itu ada rupiah-rupiah yang haram. Itu introspeksi diri kita. Kemudian selalu berhusnuzanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita dikasih kaya, kita jauh kepada Allah.
Mungkin kalau dikasih kedudukan yang tinggi, pangkat tersebut mengantarkan kita kepada api neraka. Allah itu maha tahu, sedangkan kita tidak maha mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka selalu berhusnuzon, selalu berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasannya takdir yang kita lalui sekarang ini itulah takdir terbaik bagi kita. Kemudian selanjutnya adalah orang yang menunaikan salatnya dengan benar, maka orang tersebut akan dipermudah dalam urusan rizki. Ikhtiar sedikit dapat rizki, ikhtiar sedikit dapat rizki. Karena apa? Karena dia dekat kepada Sang Pencipta. Banyak orang yang sekarang ini dia mencari rizki, tapi dia meninggalkan Sang Pemberi rizki. Itu yang salah. Bukan berarti Allah menyuruh kita untuk ibadah terus tapi tidak ikhtiar, tidak bekerja. Tidak, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ketika seruan azan Allahu Akbar, kita tinggalkan itu aktivitas kita. Banyak orang yang sekarang ini ketika dia bekerja, kemudian ada dengarkan seruan azan, dia tidak berhenti itu di dalam salatnya. Dia tidak berhenti itu untuk mengambil air wudhu kemudian menghadap kepada Allah. Dia berharap bahwasannya waktu yang dia pakai untuk salat itu dapat mengurangi hasil daripada kerjanya itu. Padahal tidak seperti itu konsepnya. Kita datang dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dulu, berdoa dulu kepada Allah. Maka itu tidak akan mengurangi rezeki kita. Kalaupun kita tinggalkan salat kita dengan harapan bahwasannya pendapatan kita akan lebih banyak, kerja kita akan lebih banyak, tidak seperti itu. Itu malahan tidak akan mengantarkan keberkahan. Makanya cari rezeki itu bukannya cari yang banyak, tapi carilah yang berkah. Karena banyak belum tentu mengantarkan kecukupan, tetapi kalau sudah rizki itu berkah, sudah pasti akan mengantarkan kecukupan. Mendekat kepada Allah, maka insya Allah Allah akan mudahkan kita dalam mencari rizki. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang berusaha meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan di setiap kesusahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan berikan rezeki, bahkan rezeki itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu kalau orang dekat sama Allah. Itu. Maka dia tidak akan khawatir dia tidak makan, dia tidak khawatir bahwasannya besok dia akan kekurangan, tidak khawatir. Tapi jangan juga berdoa saja minta sama Allah. Katanya dekat Ustadz sama Allah, tapi cuma di masjid saja tidak mau bekerja. Tidak juga seperti itu. Allah itu memerintahkan kita untuk bekerja, untuk ikhtiar. Silahkan kalian cari rezeki di muka bumi aku ini, kata Allah. Tapi begitu terdengar seruan azan, kalian kembali dulu kepadaku. Maka sejatinya pekerjaan kita itu adalah waktu untuk menunggu sholat. Gitu. Maka jangan menunggu waktu baru sholat, tapi luangkanlah waktu untuk sholat. Ustadz, saya ini Ustadz masih malu Ustadz sholat. Kenapa malu? Saya Ustadz belum mampu menutup aurat dengan benar. Saya Ustadz belum mampu mengontrol percakapan saya yang baik dan benar. Saya Ustadz belum mampu menjadi orang yang taat, belum mampu menjadi orang yang soleh. Jangan nunggu taat baru sholat, karena kita ini manusia, hamba. Jadikanlah sholat itu sebagai motivasi kamu untuk taat. Jangan nunggu baik baru sholat, sholatlah yang akan menjadikanmu baik. Jangan nunggu soleh baru sholat, sholatlah yang akan menjadikanmu soleh. Teruslah mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat, hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya di dalam ibadah salat, teruslah perbaiki salat kita, maka insya Allah Allah akan perbaiki hidup kita. Demikianlah pemirsa tayangan kita pada malam hari ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, terkhusus bagi diri pribadi ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salahnya datang dari saya sendiri. Saya tutup. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.